9 tahun jadi motovlogger, 100.000 kilometer lebih, warna hampir komplit, banyak sekali kenangan dan ceritanya, and I guess it's time to share. Tahun 2016, where it all started for me. Nah, awal itu kita pakai Temi alias Ninja 250 karbu gua dan sebuah GoPro Hero 4 Silver yang sudah hancur karena jatuh dari helm. Ini subscriber lama harusnya ingat ya. Nah, dua hal itu, Temi dan GoPro ini adalah modal awal dari orang tua gua yang sangat gua syukurin. Lalu datang, sambil ngeliat list ya, karena nggak inget semua, Roxanne, habis itu Renya, habis itu Ruby, habis itu Joy, Ninja 150 R Case, Selena, Lila, Sylvie, Mora, dan yang terakhir Gia. Nah, gue ceritain sedikit lah ya sejarah dibalik mereka ini masing-masingnya, dari mulai yang masih ada sampai yang sudah nggak ada. Let's go! Sambil ngopi, sayangnya nggak disponsor, tapi gue sponsor mah boleh kali. Sambil baca notes juga, karena namanya motor pertama paling lama, kita nggak semuanya inget at the top of my head. Jadi Temi ini gue beli 2015, dibeliin lebih tepatnya, dibeliin bokap gue, bekas teman lama gue si Dimel ya, harusnya subscriber lama, zaman dia masih sering nongol riding-riding bareng di channel, pasti inget Dimel lah ya. He's such a character, bro. Nah, jadi Temi ini bisa dibilang kayak the legend lah ya, the one who made me. Maksudnya gue berutang banyak lah sama motor ini, karena dialah salah satu faktor juga gue di awal tuh bisa naik gitu ya, the Jakarta Roads ini anyway. Nah, dia itu fun fact adalah motor perjuangan gue. Jadi 2015 itu kelar SMA, dibeliin Temi. Habis itu dengan niatan awal gue tuh mau kuliah di Jerman. Jadi beli Temi, pakai bentar karena dapat good deal dari Dimel. Terus nantinya akan dijual. Long story short, gue nggak jadi ke Jerman, gue jadinya kuliah di Indonesia. Jadi si Temi nggak jadi dijual dan jadi motor perjuangan gue setiap hari. Jadi waktu itu gue ke kampus itu, meskipun kayaknya kelas gue tuh dulu nggak tiap hari ya, karena Creative Media School. Hari-hari tuh gue naik Temi kemana-mana, ke kampus dan segala macam. Hence why, pas udah mulai punya channel, gue tuh bikin DRTC, biar efektif, daily ride to campus. Kita ngoceh motovlogging sambil OTW kampus. Terus namanya motor kayak gini kan sebenarnya bukan motor yang notabene harian titik A titik B ya, lebih ke motor hobi lah ya. Waktu itu kita mulai terjun modif tipis-tipis di Kebon Jeruk 3 di kota, karena dulu taunya di situ kan. Belum banyak lah motor shop kayak zaman sekarang. Pasti udah ada tapi nggak sebanyak sekarang anyway. Terus budgetnya juga budget pelajar ya, budget anak kuliah. Waktu itu masuknya bonjer. Waktu itu untuk bayar dipasangin parts aja sama calo-calo di depan toko itu berasanya rada berat gitu. Habis itu Temi ini yang kalian lihat sekarang ya kan black gold. Kalau diingat tuh berasanya Temi dari dulu black gold, tapi sebenarnya tidak. Jadi dulu awal gua ngambil itu full black ya, Ninja Karbu 2011, full black speedo putih, standar ting-ting, pengecualian ada knalpot Yoshimura R77 dari Dimel dan bodi belakang pakai custom yang akhirnya sempat gue pakai sekian lama. Habis itu gue balikin lagi ke standarnya. Habis itu sempat ada livery ZX 25R. Cenayang ya gue ya. Itu sebelum ZX 25R aja keluar 2020, gue udah pakai livery ZX 25R itu 2016 atau 17 gitu, gue lupa. Itu waktu itu lucu-lucuan aja, bikin di gondrong stiker Tebet. Pasti anak motor tahu ya, gondrong stiker masih ada sampai sekarang. Sebelum akhirnya ini tuh V3 kalau nggak salah ya, Temi Black Gold ini sempat ada V apa yang gue nyocokin helm shark gue yang biru, akhirnya nggak cocok, terus gue balik lagi ke sini karena memang identitasnya udah kuat aja gue rasa, dengan bodi hitam, pelek gold, ditambah yang terakhir pakai tire bomb, tulisan di ban itu, terus tulisan Ninja Gold-nya. Nah, gue rada mode GR sedikit ya, tapi sejak gue bikin kayak gini, banyak yang niru di jalan. Maksudnya kalau motor hitam pelek emas kan banyak, tapi tulisan Ninja Gold-nya itu, atau mungkin ya ada varian lain, cuma Ninja gede di fairing gitu, simple satu gitu, banyak yang nyamain ya setelah gue bikin Temi kayak gini, dan banyak diupload di sosmed gitu guys. Nah, jadi Temi ini one I would never ever sell, maksudnya ya ini motor memang penuh sejarah, dan gue seperti gue bilang di awal tadi, I owe her lah. Maksudnya kalau dulu gue memulai dengan motor lain bukan seekor Ninja, mungkin channelnya nggak akan senaik itu pada masanya. Of course through the years dia sempat jatuh di jalan, wheelie kebalik, jatuh di sentul apa segala macam. She's had a pretty rough life, udah turun mesin juga waktu itu, ring servo udah kena ngebul apa segala macam. Tapi albeit sekarang sudah in a very much better shape ya, kalian udah lihat lah ya dari tahun lalu masuk pameran The Elite segala macam, sudah gue rapi-rapiin abis dan sekarang udah ganteng. However, she needs more use. Jadi ya tahun ini bakal lebih sering gue panasin ya buat motovlog, rada nostalgic lah ya, zaman-zaman DRTC dulu kita naik Temi. Kilometernya sekarang sudah 50.000. Oh ya, soal kilometer 50.000 kan total odometer ya. Beberapa motor ini beli second, jadi nggak semuanya pemakaian gua. Tapi total pemakaian gua 100.000 lebih, nanti gue spill di akhir ya. Oke, cerita soal Temi kurang lebih kayak gitu. On to the next one.
Renya, the flagship of the, ya kalau bisa disebut collection lah ya, the fleet lah ya. Nah jadi Renya ini ini kan moge pertama gue. Waktu itu namanya pertama kali punya moge ya. Jadi udah bodo amat gitu. I finally have what I want. Selama ini yang gue mimpi-mimpikan, gue pakai aja. Nah terus keterusan. Nah habis itu emang tapi dari awal gue punya cita-cita ya soal Renya ini. Nah jadi gue itu dengan Renya ini pengen memutus stigma bahwa moge itu kilometernya takut gitu loh kalau orang-orang gondrong. Ya realitanya meskipun kalau Renya gue jual hari ini paling harganya cuma berapa ya kan, di bawah pasar jauh lah pasti. Cuman maksudnya gue mau membuktikan aja ya. Di luar negeri sebenarnya banyak orang pakai moge kan dipakai aja gitu loh, kilometer sampai ratusan ribu juga ada. Cuman di Indonesia itu kan hal yang jarang. Nah that's what I did and I'm still doing with Renya gitu. Jadi JTEC 636 ini 2014 sekarang kilometernya itu sedikit lagi 63.000. Nah itu pemakaian di guanya lagi-lagi nanti di akhir ya gue totalin. Nah karena Renya itu waktu itu belinya juga nggak baru, beli second. Jadi sekarang sama gue sudah sampai hampir 63.000. Touring pernah, Bali Jakarta naik motorsport ya kan, masih muda waktu itu, punggung masih kuat. Track day sering, Sentul zaman 2021 sering banget tuh kayaknya, sebulan sekali gitu. Mandalika juga Renya udah bolak-balik 3 atau 4 kali ya, gue lupa ingat. Nah si Renya ini dengan kilometer tingginya, tapi nggak berarti gue pakai doang dan nggak dirawat gitu guys. Nah Renya ini kilometer 37.000 sudah turun mesin, servis besar. Videonya pun ada, viewsnya waktu itu lumayan banyak karena mungkin jarang ya di Indonesia yang orang sampai kayak gitu, apalagi dipublikasikan. Karena kan takutnya harga jual apa segala macam, jadi orang calon bayar itu takut gitu loh. Tapi kalau gue bodo amat, gue pakai aja sambil gue rawat gitu. Sorry ya kalau ada yang gonggong-gonggong, itu namanya Yoda, anjingnya tetangga gue. Emang selalu kalau ada orang lewat depan rumahnya dia nggak berhenti gonggong. Nah jadi gue itu dari awal punya Renya emang punya rencana saat suatu hari Renya ini nyentuh 100.000 km, itu lumayan lama kalau di jalanan Indonesia ya. Gue akan nggak gantung lah ya, maksudnya pajang dia di rumah gitu. Asumsi gue udah punya rumah sendiri, jadi dia mau gue pajang di dalam rumah sebagai the flagship legend gitulah. Tapi we still have a long way to go. Jadi soon aja harusnya udah servis besar kedua, meskipun gue lagi ngumpulin dananya gitu ya, karena lumayan mahal. Jadi Renya adalah moge sport gondrong yang gue nggak takut akan kegondrongannya gitu ya guys ya, kasarnya. Nah soal modifikasi ya lumayan banyak lah ya. Dari dulu kita ada seriesnya Project 636. Salah satu impian gue yang kesampaian adalah kaliper GP4 RX nickel bling bling ini, yang kesampaian karena ada waktu itu yang jual second, good deal, temennya temen. Jadi thank you for that deal. Nah tapi yang belum kesampaian adalah pelek. Tapi jujur deket-deket ini gue belum bisa justify ngeluarin duit segitu, apalagi untuk satu konten doang dan kasarnya sisanya dipakai-pakai doang gitu. Kayaknya dompet gue belum nyampe kalau ke situ. Tapi sisanya modifnya ya yang memang gue rasa memang upgrade dalam performa si Renya ini. Selama ini modif gue dengan mindset seperti itu. Fun fact-nya sekarang Renya ini lagi mati, minggu lalu kena kelistrikannya. Gue rasa spool kiprok lah ya. Dan si Renya ini, livery yang kalian lihat ini KRT JR 2024 yang gue ganti tahun lalu dari sebelumnya Renya M, akan change very soon. Jadi mungkin pas video ini tayang bahkan Renya sudah berubah atau gimana, cuman akan gue reveal di sebuah pameran di bulan Februari tahun ini. Gak cuma livery, tapi ada beberapa parts yang mau diganti juga. Intinya ditunggu aja, bakal keren abis menurut gue anyway. Oh ya, balik lagi yang gue bilang tadi, kilometernya sekarang 63.000. On to the next bike. Ruby time. Jadi Ruby ini adalah daily, segala dailynya gue ya. Gue pakai bener-bener harian banget. Emang gue kemana-mana prefer lebih naik motor, gara-gara kalau naik mobil tuh, kecuali kalau hujan ya, bayar tolnya males gitu loh. Nah efek jadi motor daily selama dari 2021 awal, berarti Sun umurnya 4 tahun sama gue. Si Ruby ini, X-Max Old ini, bodinya kalian bisa lihat lah ya, babak belur abis. Jadi banyak banget, ada yang sempat waktu itu lucu lah dijatuhin cewek gue kan, jatuh bego, nggak apa-apa namanya belajar. Habis itu ada yang kena di parkiran lah, kena plat nomor orang dan segala macem, dan sisanya basically karena pemakaian aja sih. Nah beberapa kali dia itu ada masalah kelistrikan yang jujur sampai hari ini pun gue tuh belum kejawab sumbernya itu dari mana. Cuman itu lumayan well documented lah ya, gue ada beberapa kali bikin videonya. Lumayan ramai juga karena user X-Max kan banyak di Indonesia nih. Tapi sampai sekarang udah, biasanya kan itu penyakit setahun sekali ya, akinya tiba-tiba mati gitu loh. Meskipun belum ditemukan penyebabnya, tapi so far so good sih. Aki terakhir udah 2 tahun lebih umurnya kayaknya. Nah habis itu parts modif Ruby, selain ya yang untuk X-Max, Ohlins gitu-gitu gue beli baru, banyak itu partsnya hibahan dari Renya.
nggak banyak sih sebenarnya, cuma kalipernya aja ya. Kaliper depan belakang kita pakai kaliper ori Nissin ZX636, kiri kanan gue pakai depan belakang dengan bracket sesuai. Oh iya, master rem juga Brembo RCS nya dulu hibahan dari Renya, karena saat si Renya naik kaliper GP4RX gue berasa 17 ini kurang gigit ya, jadi dalam. Jadi gue upgrade ke 19, tapi gue ngambilnya GL Speed seperti kalian udah lihat tadi. Habis itu lampu tembak, terus knalpot kita selalu pakai Vilan. Ini gue nggak tahu ya episode knalpot sudah tayang atau belum, tapi kalian kepoin aja to be sure, karena bulan Februari akan ada suatu gebrakan bersama gue dan Vilan. Nah, user X-Max itu kan ada yang pakai harian, meskipun nggak terlalu banyak ya, jarang ketemu di jalan lah, sehari mungkin 1 atau mungkin 2. Tapi banyak juga yang pakai untuk touring. Nah, surprisingly, motor ini sudah gue coba beberapa kali. Biarkan tukangnya ngebor dulu, baru kita tag lagi ya guys ya. Nah, banyak juga yang bahkan pakai untuk touring gitu. Nah, pengalaman gue touring pakai Ruby ini nggak jauh-jauh sih, masih Jawa Barat aja, belum pernah keluar Jawa Barat dia nih. Tapi efek shock tegak di belakang, ini awalnya teori yang gue nggak percaya, tapi setelah gue cobain dan setelah kena Gia, touring pakai X-Max tuh bikin badan sakit ya guys. Apalagi power kalau masih standar, gue ini cuma kirian doang, cuma knalpot pakai DB Killer, jadi torsinya agak nahan. Surprisingly not as good ya, maksudnya bodoh lah gua bandingin sebuah X-Max dengan sebuah versi 6,5. Cuman ya setelah udah kena ini jadi berasa nggak enak gitu loh kalau buat touring ya. Tapi kalau buat daily ditambah bagasinya yang sangat besar buat bawa bahkan laptop, kamera apa segala macam, kadang-kadang kita pakai dia as a camera bike kalau kita touring. Which tahun ini juga nanti akan ada touring dan kita akan pakai dia sebagai camera bike dibawa sama kameramen aing. Enak sih kalau kegunaannya untuk itu. Hence why gue juga pakai harian, bensin juga oke lah, mileage-nya nggak terlalu boros. Dan overall motornya seru, makanya gue banyak modif kayak gini, notabene cuma motor harian dan belum bore up, belum apa segala macam, pengereman udah all out. Tapi gue rasa karena motor harian adalah yang paling sering kita pakai tiap hari ya kan, namanya juga harian, why not dibikin seru gitu motornya guys. Nah, by the way, kilometer si Ruby ini sudah 45.000 dari 0, hampir 46.000 bahkan dari 0 kita pakai di tahun 2021. Bulan apa gue beli Ruby ini ya, pokoknya motor ini biru dok 2020, cuma gue baru beli itu 2021. Sekarang kilometernya sudah hampir 46.000 dan most of it 90% itu dalam kota. Begitu soal si Ruby babak belur. On to the next bike, Lila Aprilia SRGT 200 gua. Nah, overall SRGT ini adalah nimble fun bike lah ya. Jadi motornya lumayan seru bisa dibilang, maksudnya dipakai ya overall nyaman dan seru aja. Tapi Lila ini kebetulan adalah sebuah bisa dibilang garage queen lah ya. Sebenarnya Lila ini motornya enak, motornya seru, cuma jarang gue pakai itu gara-gara catnya guys. Ini kan udah kita repaint ya, ada videonya juga waktu itu. Warna standarnya itu yang ungu, tapi di STNK disebut biru itu loh, yang gue rada bingung pas awal ngambil. Tapi gue bikin ungu seperti mau gue, candy purple gini. Waktu itu nge-mix dari beberapa inspirasi warna supercar, hypercar gitu ya kan. Meskipun motor cuma SRGT 200, cuman kita bikin seganteng mungkin. Belum kelar juga. Nah, cuman catnya ini, waduh, ini baret cuk, baru sadar gue. Cuman catnya ini yang bikin gue jarang pakai dia. Jadi dia udah kayak moge aja gitu loh. Gue mau pakai tuh mikir dulu kalau keluar parkirannya gimana ya tempatnya. Kalau misalnya parkirnya asal-asalan, gue mending take Ruby aja, karena Ruby kan bodinya juga udah caur ya kan. Nah, seperti gue bilang tadi, dia ini sebenarnya belum kelar ya. Jadi akan ada beberapa proyekan sama dia lah tahun ini yang sebenarnya gue udah rencanain dari lama. Cuma kayaknya tahun ini akan kita eksekusi. Motor ini lumayan niche lah ya. Jadi harganya mirip banget sama harga X-Max, tapi cc lebih kecil, tapi Aprilia gitu loh. Jadi gue rasa rata-rata orang yang beli ini mungkin yang nyari suasana baru dan pengen beda aja dari yang lain. Di jalan jarang banget nemu ini, sering cuman pas kayak mungkin harian adalah. Tapi kalau X-Max biasanya sehari ketemu 1-2, kalau ini mungkin 3 hari ketemu 1 gitu loh kasarnya. Cuman motor ini seru dan beda aja, jarang orang yang tahu gitu loh. Gue beberapa kali waktu itu ke mana ya, ditanya sama satpam tukang parkir kan, ini Yamaha ya? Bukan, Aprilia nih bos, senggol dong. Nggak gue jawab gitu, cuman ya intinya tahun ini ada beberapa project lah ya. Salah satunya esensial adalah shock belakang, karena shock belakangnya itu kurang oke lah bisa dibilang. Tapi semoga fulusnya ada, kita akan upgrade tahun ini. Dan beberapa hal lainnya nanti akan, seperti kalian bisa lihat juga knalpotnya masih standar. Ya, jadi begitu kehidupan si Lila, dia lebih banyak jadi garage queen aja. Maka dari itu kilometernya dari baru kita tahun 2000 berapa sih Lila?
2023 ya? 2023 ya kalau nggak salah. Dari tahun 2023 kilometernya baru jalan 4000 sekian. Gue udah malu sih soal itu. Cuman ya kita akan lebih sering rotasi motor lah biar kilometernya merata, banyak semua, gondrong semua. On to the next bike. Selena. Jadi Selena ini adalah sebuah Kawasaki Ninja 150 RR SE Special Edition Gen 4 yang 2010 akhir 2011 terakhir sebelum berubah ke RR New. Makanya bodi belakangnya itu beda sendiri, cuma produksi 1 tahun yang katanya langka motor ini. Nah tapi kok kalau di jalan, kalau lagi San Mori apalagi, ketemu tuh banyak banget gitu loh. Dan semuanya cuma restoran aja, jadi rata-rata restoran. Jadi maksudnya adalah beberapa yang dibikin warna putih, warna kuning, SE Gen 4. Cuma rata-rata hijau, polos, di restore ke seperti seharusnya mulus. Which is menurut gua jadinya pasaran, gak jadi langka gitu. Nah jadi Selena ini selama gua ambil, itu jalannya paling dikit nanti kilometernya ya. Cuman mesin itu sudah full kita restore plus upspec gitu. Jadi udah porting apa segala macam. Mesin sebenarnya sudah enak. Nah jadi PR-nya si Selena ini tinggal kosmetik aja sebenarnya. Maksudnya body caur dari ngambil emang kondisi kayak gini, tapi belum gua apa-apain sama sekali dari segi bodinya. Harusnya tahun ini mungkin kuartal 2 atau kuartal 3 kita mulai garap. Gue sudah ada konsep dari lama, bahkan kayaknya gue udah pernah tunjukin deh di salah satu video. Bakal keren dan beda dan gak pasaran, gak kayak SE Gen 4 lainnya gitulah ya intinya. Gue pengen Selena ini stand out sendiri. Nah, di itu jarang gue pakai. I should use her more sih ya sebenarnya. Cuman penyebab utamanya adalah di bagian rangka yang bagian standar samping, mungkin owner Ninja pasti banyak yang pernah ngalamin hal sama. Motor ini juga dari ngambil nggak perfect, pasti udah pernah jatuh kiri kanan, banyak bekasnya. Itu standar sampingnya yang rangkanya itu bengkok, udah lemah. Jadi itu harus gua las, cuman sampai hari ini meskipun banyak hari kosong tapi belum gua kerjain. Maybe later lah ya, sekalian kita ngontenin pas kita revisi bagian kosmetiknya gitu. Nah jadi intinya motor ini super fun bike, needs more use, tinggal PR body-body aja, mesin segala macam sudah enak, kita juga sudah upgrade pengereman dan lain-lain. Kilometernya yang paling memalukan, gue tuh ngambil dia kalau nggak salah di odonya itu bacanya gue lupa 30.000 apa 31.000, intinya sekarang baru 32.000. Jadi masih dikit banget dia jalannya. Makanya gue bilang bisa dihitung jari lah, mungkin gue masih ingat semua riding yang gue pakai dia. Tapi needs more saddle time bisa dibilang ya. Jadi ditunggu aja, akan banyak juga konten Selena. Tahun ini kita harus gaspol seperti kita ngetek ini karena tukangnya lagi kerja, jadi kita harus gaspol biar si project-project tahun ini semuanya tereksekusi dengan sangat mantap. Oke, on to the next bike. Mora si Mio. Jadi mungkin beberapa dari kalian tahu channel gue dari si Mora ini ya, karena series yang kemarin kita buat Mio Sporty budget 10 juta dari bahan sampai proper. Soalnya series itu lumayan successful, apalagi di short formnya di Instagram sama di TikTok. Dan gue gain lumayan banyak followers dari sebuah Mio ini. Jadi gue bisa bilang Mio Sporty modal 4,3 plus lain-lain modif dan segala macam ini adalah investasi yang sangat mantap secara digital ya anyway. Jadi motor ini gue jarang pakai sebenarnya semenjak phase 1 kelar, kita bahas nanti ya. Jarang pakai karena kalian bisa lihat aja di body gue tinggi 175, berat 83 gitu, 84. Jadi kayak the bike is too small bro. Nah itu salah satu faktor. Jadi gue riding ke Jakarta aja tuh berasa kayak jauh banget gitu loh, nggak nyampe-nyampe. Plus speedo kan mati kebetulan. Top speednya itu gue pernah tes sama Aerox temen 72. Itu udah mentok, itu udah gaspol, udah segala bensin dibakar. Mentoknya cuma 72 km per jam. Jadi makanya ya jarang gue pakai. Cuman seperti gue bilang tadi, modif kemarin itu kan yang sampai budget 10 juta itu sebenarnya phase 1. Nah, as we speak behind the scenes sebenarnya tuh lagi dikerjain project phase 2-nya. Intinya si Mora ini mau gue bikin jadi Mio jengat, ya nggak asik kan kalau misalnya Mio gini-gini aja, nggak seru, kurang seru gitu loh. Mungkin dilihat aja seru ya, udah modifannya udah lumayan proper lah ya, gue bilang. Cuman dipakai tuh kurang gitu loh guys, ya kalian paham lah ya. Ditunggu aja, kalian bisa expect ini adalah project pertama di awal tahun ini sebelum kita pergi banyak touring dan garap motor-motor yang lain. Dia ini yang lucu, speedometer itu membaca 0,00002. Jadi speedonya baru ngebaca nih motor jalan 200 meter. Nah memang dari gua ngambil speedonya sudah pakai Philippines copy, tapi ya habis itu dia ini ya selama gue pakai meskipun bisa dibilang kayak baru berapa puluh kilometer deh ke Jakarta tuh baru 2 kali gitu. Dia itu memang belum jalan banyak. Terus ini speedonya juga nggak nyambung kabel KW, waktu itu ke Tepu belinya jadi nggak jalan. Tapi tahun ini ditunggu aja, akan banyak video riding sama dia kan baru sekali ya Bim ya, video riding yang rame-rame Mio kan.
Nah, kalau dia udah bisa begini-begini, udah pasti sering kita pakai buat night ride, Sunmori, apa segala macam, kita gas naik si Mora ini. Jadi ditunggu aja project pertama ya, bisa dibilang project tahun ini, project gede ya maksudnya. Kalau modif-modif kecil sih kayaknya ada yang duluan. Tapi ditunggu aja project Mora si Mio Jengat. Asik. On to the next and last bike we still have Gia, Kawasaki Versys 650 gua. Nah, jadi Gia ini adalah one of my all time dream bikes. Jadi gue tuh pernah sebut, apa gue bikinin videonya gitu dulu. Seinget gue thumbnailnya tuh ada Versys 6,5 warna putih sama ada R1 warna hitam atau abu-abu gitu. Zaman gue masih DRTC naik Temi kalau nggak salah. Udah lama banget. Nah jujur gue udah sampai lupa. Tapi diingetin sama salah satu dari kalian ada waktu itu di komen, gue jadi inget lagi. Oh iya bener juga ya. Nah jadi ini adalah the poor man's GS, maksudnya buat latihan sebelum punya BMW GS nantinya, amin. Tapi kita latihan touring-touring pakai si Versys ini dulu. Nah, jadi one of my dreams juga adalah untuk kalau misalnya suatu hari kesampaian punya Versys, gue bilang minggu depannya gue langsung gas Bali. Nah, akhir tahun kemarin kita berhasil achieve that dream. Maksudnya seminggu setelah motor ini jadi anyway, maksudnya karena motor kondisi kurang prima waktu itu, jadi kan kita udah proses restore dan modifikasi tipis esensial untuk touring. Minggu depannya kita berangkat dari Jakarta sampai ke Bali, meskipun baliknya towing karena gue so sibuk aja. Gue bilang kalau riding pulang pergi kayaknya terlalu makan waktu gitu, dan budget juga jangan lupa. Nah, target untuk 2025 jadi akan banyak konten sama Gia. Jadi gue itu mikir misalnya di tanggal-tanggal muda kita tunjukin konten modif ya kan, biar lebih relate gitu. Habis itu menjelang tanggal-tanggal tua di akhir bulan itu ada gue bikin series kayak refreshing online lah, touring kita kemana-mana keliling Indonesia pakai si Gia ini. Seperti gue udah cerita di segmen X-Max Ruby tadi, setelah kena motor touring beneran ya enak banget. Jadi shock itu pantulannya beda, di badan itu nggak pegel, dan gue tuh pakai motor touring tuh berasa kayak kemana aja tuh stress free gitu loh, karena bawa pos juga nggak nyiksa, bawa barang gampang, kita udah pasangin box dan segala macam. Intinya motor tourer tuh memang nikmat banget. Kata orang bule tuh smiles per gallon, itu real banget sih. Gue pengalamin di touring pertama kemarin tuh kayak, beuh, this is what I want and this is what I have, and I'm very grateful for it guys gitu. Jadi sejauh ini Gia nggak top spek. Waktu itu aja pas motong selang rem Allegri di Joto kan ditanya, lu suatu hari ada rencana Brembo nggak biar selang remnya dipanjangin biar cukup nggak usah beli lagi nanti. Cuma gue bilang enggak lah, maksudnya motor ini memang ya kalau remnya kan gue pakai track dan apa segala macam ya, hence why upgraded partsnya berasa juga gitu loh. Meskipun akan berasa juga di sini, tapi gue rasa I'll go simple this time. Kayak master rem aja gue pakai copotan orinya Renya, pakai Nissin ya kan. Upgrade selang rem aja, lampu tembok, box belakang, rantai ganti baru, ban enak, sudah cukup untuk kita gas touring terus pakai Gia. Oh ya, Gia kilometernya di odometer Speedo itu membaca sudah 27.000 sekian. Jadi kayaknya setelah tahun ini akan nambah banyak sih. Tapi ya udahlah, kita enjoy semua motor yang ada di fleet kita. 2025 akan menjadi tahun yang seru sekali. Semua motor gua kan ada namanya masing-masing. Menurut gua menarik nih arti-arti di belakang tiap nama motornya. Mungkin sekalian gue ceritain ya, semua motor gua ini namanya dapat dari mana sih? Murah, disaranin oleh salah satu subscribers. Waktu itu gue bikin giveaway kecil-kecilan, artinya Mio merah. Selena, C-nya dari SE Gen 4. Selena ya karena dia seksi dan cakep aja, kayak Selena Gomez pas sebelum Oplas. Temi, karena warnanya hitam, dibalik aja Temi. Terus waktu itu gue lagi sering-seringnya nonton Raditya Dika, dia punya kucing lucu namanya Temi. Ya udah, jadi deh Temi. Renya, karena warnanya oranye, jadi Renya. Kayak nggak tahu, nama seksi aja dan cocok aja gitu buat motornya. Gia, karena bahasa Italinya kuning adalah giallo. Jadi gue pikir diambil pendek Gianya aja. Kayaknya pas gue lihat-lihat sambil lihat motornya sebut namanya Gia tuh kayak ya udah cocok aja gitu. Ruby, karena warnanya biru seperti Temi, dibalik-balik aja jadinya Ruby. Nah karena juga gue mikir X-Max kan bodinya bongsor, nama Ruby tuh kayak cocok aja gitu sama cewek-cewek yang bodinya rada-rada bongsor. Dan lila, gue lupa bahasa apa persisnya tapi gue jelasin di video lila itu. Lilac itu artinya ungu dalam bahasa apa gitulah. Terus juga inspirasi gue Shmi 150 yang mobilnya warna-warni, Zenvo TS RS-nya nama warnanya itu lila Perlemon, warnanya kan ungu juga. Jadi I thought it would be suiting namain SRGT ini lila. Nah dari tadi kan gue sebutin odometer tiap motor gue yang masih ada nih, tapi itu kan total motornya, bukan yang selama sama gue itu dipakainya berapa. Tapi sebentar, sebelum itu gue mau give beberapa honorable mentions untuk motor-motor kita yang sudah left the fleet.
Jadi ada Roxen Aerox Gen 1 kita. Nah itu motor harian gue dari zaman akhir kuliah sampai pernah terbalik-balik di jalan, pernah jatuh juga di jalan. Intinya hidupnya lumayan brutal ya pas sama gue. Tapi gue masih sering lihat dia di Instagram owner berikutnya setelah gue. Habis itu ada lagi Joey, seperti Temi dan Ruby. Joey adalah Ijo yang dimain-mainin jadi Joey Ninja 6,5. Waktu itu gue sempat punya sebentar. Super duper fun machine, bisa wheelie gigi 3 kalau berdiri. Sayangnya memang harus kita jual karena Joey itu adalah project good deal dan mencari cuan. Habis itu ada Ninja Aircase. Nah ini bahkan nggak dikasih nama waktu itu, yang warna hijau, ungu, merah, hitam itu. Nah, gue tuh pakai sebentar, terus gue kepengen Ninja RR. Jadi akhirnya itu gue pilih untuk dilepas saja karena yang nggak ada gunanya juga. RR pun jarang pakai, apalagi punya dua tak gitu ya kan. Tapi tunggu, dia akan comeback dalam sebuah wujud di tahun ini, hopefully. Ditunggu aja pokoknya. Habis itu ada Sylvie Alfa Servo, motor listrik pertama kita. Itu akhirnya dibeli sama Ocha Velshots, temen gue. Karena gue mikir motor itu sebenarnya berguna ya. Di rumah itu banyak dipakai orang rumah, lalu lalang ke stasiun LRT, ke Alfamart, Indomart, dan segala macam. Tapi gue ngeliat motor itu kebanyakan diem, dan gue mikirnya kayak, better jadi duit aja lah ya, daripada dia diem aja. Nah, total kilometer kita pakai semua motor kita, Temi sekarang 50.000, punya dari 12.400, jadi di tangan gue itu 37.600. Renya sekarang kurang lebih 63.000, dari 18.900 jadi 44.100. Ruby dari 0 hampir 46, jadi gue hitung 46 aja biar gampang, 46.000. Lila 4.000-an dari 0 jadi 4.000. Selena 32.000 dari 30 lebih dikit lah, jadi anggaplah 2.000 ya biar gampang. Mora unknown karena speedonya mati, nggak pernah nyala. Gia 27.000 sekarang dari 22.000, jadi 5.000 lebih dikit. Jadi total kilometer yang gue pakai motor gue itu 138.700, hitung kasar. Ya punten puh, anak kemarin sore nih, selama 9 tahun kita berkarir jadi motovlogger, lumayan jauh ya kita jalan. Itu belum dihitung motor-motor teman pinjaman dan lain-lainnya loh. Jadi segitu dulu Garage Tour 2025-nya, meskipun di luar garasi ya. Tapi fun fact, itu adalah home garage yang baru, meskipun kecil, tapi ditunggu aja, nanti akan jadi seru. Nah, 2025 ini kalian bisa expect banyak konten touring, banyak konten proyekan. Ya intinya semua konten gue akan gue deliver dengan quality yang seperti biasa, biar mata dan kuping kalian nyaman nontonnya. Nah kalau gitu, intinya kalian doain aja dompet gue bisa survive 2025 ini. What's next? Well, you'll have to wait and see, karena gue pasti share the journey sama kalian. Jadi videonya sampai sini dulu. Untuk kalian jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. And as always, I thank you guys for watching, and I will update you very soon. Bye-bye. Sembilan tahun jadi motovlogger, kilometer ditempuh banyak sekali. Halah. Yang sekarang hancur ya. Ini subscriber lama pasti ingat waktu itu copot dari helm gua dan jatuh di jalan. Belibet cuk ngomongnya, jangan cuk. Asu. Lila, Sylvie, Mora, dan yang terakhir Gia. Nah gua rasa halah. Kamera roll action. Itu stigma kalau moge itu kilometer tinggi gimana gitu loh. Kampasnya habis pak, ganti kali. Nah gue itu dari dulu punya rencana. Dia kesini lagi. Max itu beda aja gitu dari yang lain. Lanjut tuh Kang. Standar. Masuk banget ya sih. Pastilah. Pasaran gak jadi langka gitu. Tapi menurut gua ingat. Jadi segitu dulu Garage Tour. Jadi sampai situ dulu Garage Tour 2025. Meskipun di luar garage, fun fact itu adalah garage. Jadi mungkin segitu dulu. Ini udah tag ke 3.000 nih, bangsat nih. Jadi mungkin segitu dulu garage
home garage yang baru, tapi belum jadi. Jadi ditunggu aja